Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Baiklah anak-anakku hebat semua, bagaimana kabarnya? Pak Guru berharap tetap sehat-sehat saja ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita yang kedua, yaitu melanjutkan pembelajaran mengenai subjek dan to be, khususnya untuk kalimat penyangkalan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, semoga dengan berkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para guru-guru kita semua, mudah-mudahan anak-anakku bisa dengan mudah mempelajari materi kedua, pemantapan bahasa Inggris, khususnya menguasai tentang kalimat to be ataupun penyangkalan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baiklah anak-anakku, kemarin kita sudah belajar bagaimana menguasai to be dengan penggunaan kalimat positifnya, yaitu pertama, tentu anak-anakku masih ingat, yaitu tentang subjek I am. Apa itu I am? I am itu adalah saya. Bagaimana dengan kamu? Ya, benar sekali. You are, kita. We are. Kemudian bagaimana untuk menunjukkan subjek perempuan dan laki-laki? Kalau perempuan bagaimana bahasa Inggrisnya? Iya, benar sekali. She is ya. Sedangkan untuk laki-laki adalah he is ya. Itu subjek-subjek yang kemarin kita sudah pelajari. Bagaimana menggabungkannya dengan kalimat? Tentu sangat mudah. Kita cukup menambahkan kata sifatnya. Bisa kata sifat baik, yaitu good. Bisa jelek, berarti bad ataupun ugly. Ataupun kata sifat malas, yaitu lazy. Tinggal ditambahkan saja. Misalkan I am good boy. Saya lelaki yang baik. You are good girl. Kamu adalah gadis yang baik. Itu mengingatkan kembali pembelajaran kita yang kemarin. Sekarang kita coba untuk belajar sama-sama bagaimana menggunakan kalimat penyangkalannya ya. Seperti ini anak-anakku, Pak Guru sudah buat materinya ya. Jadi anak-anakku tinggal ya seperti ini. Anak-anakku cukup menggunakan subjek, kemudian to be, kemudian ditambahkan not ya, seperti ini. Anak-anakku bisa menambahkan subjek, kemudian to be, diikuti not, kemudian kata sifatnya apa, kemudian diikuti objek ya. Contoh, jika subjeknya I am, maka menggunakan subjek I am yang artinya saya. Kemudian diikuti penyangkalannya yaitu not yang artinya tidak. Dan diikuti kata sifat seperti yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin. I am not bad boy. Saya bukan lelaki yang jelek ya. Kemudian contoh yang kedua, you are not lazy girl. Kamu bukan gadis yang pemalas. Kemudian contoh yang keempat adalah we are not fussy boy. Kita bukan lelaki yang cerewet. Kemudian selanjutnya, she is not ugly girl. Dia bukan gadis yang jelek. Kemudian he is not stupid boy. Dia bukan
lelaki yang bodoh. Kemudian jika menggunakan nama orang juga bisa anak-anakku, tinggal dituliskan namanya siapa. Misalkan Umar is not bad boy. Umar bukan lelaki yang jelek. Kemudian Siti is not lazy girl. Siti bukan gadis yang pemalas, ya. Jadi remember that, ingat itu anak-anakku, dikuasai, be sure, yakinlah anak-anakku pasti bisa. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Yang dinamakan subjek itu yang seperti yang kita bahas kemarin adalah I am, saya. Ini adalah subjek ya. Subjek itu adalah I, saya, you, kamu, we, kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, Umar, nama laki-laki, Siti, nama perempuan. Itu yang dinamakan subjek. Sedangkan to be itu adalah pasangannya atau partnernya. Kalau I berarti partnernya am, you partnernya are, we to be-nya adalah are. Bisa dipahami ya anak-anakku? Sekarang bagaimana dengan subjek she, itu to be-nya adalah is. Begitu juga dengan he, sama to be-nya is. Begitu juga dengan jika menggunakan subjek yang menggunakan nama orang, berarti to be-nya juga is ya. Sekarang kita lihat kata sifat. Kata sifat itu apa sih? Kata sifat itu adalah kata yang menunjukkan karakter seseorang. Misalkan bad, itu karakternya jelek ya. Bad itu adalah kata sifat. Lazy juga kata sifat yang artinya pemalas, menunjukkan karakternya pemalas. Fussy yaitu cerewet juga merupakan kata sifat. Kata sifatnya yaitu karakternya dia itu adalah cerewet. Kemudian jika ugly, ini juga kata sifat menunjukkan fisik daripada seseorang, yaitu jelek ya, ugly. Kemudian stupid, stupid juga kata sifat menunjukkan karakter, yaitu bodoh ya. Kemudian sama bad seperti tadi, lazy. Jadi sama. Anak-anakku tinggal dikuasai ya. Mari kita ikuti sama-sama. I am, saya. You are, kamu. We are, kita. Kemudian she is, dia perempuan. He is, dia laki-laki. Kemudian Umar is. Jadi cukup menggantikan namanya, terserah anakku mau diganti nama siapa. Kemudian nama perempuan juga bisa, Siti is. Kemudian langkah selanjutnya apa anakku? Cukup ditambahkan not ya. Ingat ya, cukup ditambahkan not untuk kalimat penyangkalnya, kalimat negatifnya yang artinya bukan ya, bukan. I am not bad boy. Saya bukan lelaki yang bertemperamen jelek ya, karakternya bukan karakter jelek ya. Jadi seperti itu anak-anakku ya. Jadi cukup ditambahkan not setelah to be, setelah am, setelah are, setelah is ya, sangat mudah. Kemudian tinggal diikuti variasi, bisa menggunakan boy yang artinya lelaki, jika menggunakan girl yang berarti gadis atau perempuan. Jadi tergantung subjek yang kita gunakan. Jika subjeknya menggunakan perempuan, maka yang sesuai kombinasinya adalah girl, gadis. Jika subjeknya laki-laki, he, maka afdolnya menggunakan boy yang artinya lelaki. Contoh, she is not ugly girl ya, dia bukan gadis yang jelek. Karena di sini subjeknya menggunakan perempuan she, maka di sini menggunakan girl ya. Kemudian jika menggunakan he, maka di sini menggunakan boy. He is not stupid boy, dia bukan lelaki yang bodoh. Baik anak-anakku, sangat mudah. Jadi pembelajaran untuk step kedua ini, anak-anakku belajar menggunakan kalimat negative sentences, yaitu kalimat kata sifat
yang menyangkal tentang karakter seseorang ya. Jadi kata sifat yang berbentuk negatif. Syaratnya harus ada subjek, kemudian to be, kemudian ditambah not, kemudian ditambah kata sifat dan follow by object ya. Jadi anak-anakku tinggal dikuasai. Contoh subjek itu I, you, we, she, he, Umar, and Siti. Itu namanya subjek. Jika I artinya saya, you kamu, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, kemudian nama laki-laki nama perempuan bisa, kemudian diikuti to be. Ingat anak-anakku pembelajaran kemarin, jika subjeknya I berarti to be-nya am. Jika subjeknya you maka to be-nya are. Jika subjeknya we maka to be-nya juga are ya. Kemudian jika subjeknya she ataupun he maka to be-nya is. Tetapi yang perlu diingat di sini anak-anakku, jika kita menggunakan subjek yang lebih daripada satu seperti ini, we kita, berarti itu nanti objeknya girl atau boy ini ditambah s ini ya. Pak Guru kurang mengetikkan di sini. Jadi we are not fussy boys ya, ada s-nya menunjukkan bahwasannya kita bukan lelaki-lelaki yang cerewet ya. Sangat mudah anak-anakku ya. Remember that. Ingat-ingat lagi, dipelajari lagi, tonton videonya sampai paham. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menguasai materi yang kedua ini. Pak Guru berharap anak-anakku bisa menguasai materi yang Pak Guru berikan ya. Cukup mudah, yaitu caranya anak-anakku cukup menambahkan di menambahkan not di belakang to be-nya, bisa di am not, bisa are not, ataupun is not ya. Jadi bisa disingkat ya, I am not, kemudian you are not bisa disingkat you aren't, kemudian we are not bisa disingkat we aren't, kemudian she is not bisa disingkat she isn't, kemudian he is not bisa disingkat juga menjadi he isn't, yang artinya dia bukan ya. Sangat mudah anak-anakku. Demikian materi yang Pak Guru bisa sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.